Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi bareng Kak Arul di bimbingan akhlak online bersama Yayasan Al-Kafi. Nah, kalau ketemu Kak Arul, pasti ada sesuatu nih yang pengen diceritain. Betul banget. Hari ini kakak udah menyiapkan sebuah kisah inspiratif tentang teladan akhlak penyabar dari Rasulullah SAW yang nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum itu kakak pengen tanya dulu nih, kira-kira di saat kapan sih kita butuh sabar? Apakah di saat senang, di saat sedih, atau di saat apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kakak sudah menyiapkan sebuah video animasi tentang teladan akhlak penyabar Rasulullah yang nantinya kakak harap teman-teman bisa fokus dalam menyaksikan videonya agar di akhir bisa menyerap hikmah atau pelajaran yang akan bermanfaat bagi hidup kita semua. Oke, langsung aja kakak putar videonya. Selamat menyaksikan. Dalam riwayatnya, Rasulullah SAW selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Namun, beliau tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang menghinanya itu. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi berangkat menuju ke masjid selalu melewati rumah si nenek. Suatu hari Rasulullah hendak melewati rumah itu dan nampak si nenek yang sedang menyapu rumahnya. Si nenek dengan buru-buru mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka dilemparkanlah sampah dan debu itu. Rasulullah pun terkejut. Namun, ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. "Assalamualaikum," sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. "Anyah kau," kata si nenek. Keesokan harinya, Rasulullah hendak melewati rumah itu lagi. Dan ternyata, si nenek sudah bersiap-siap lagi melempar Rasulullah dengan kotoran. Kali ini, dia juga meludahi Rasulullah. Namun, bagaimanakah sikap Nabi Muhammad SAW? Lagi-lagi, Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi tambah marah karena Rasulullah SAW tidak tampak emosi sedikit pun. Begitulah, beberapa hari Rasulullah lewat di depan rumah nenek tersebut. Setiap kali itu pula, ia menerima lemparan sampah, debu, dan lain-lainnya. Rasulullah tetap saja tidak marah terhadap nenek tua Yahudi tersebut. Suatu hari, Rasulullah SAW lewat lagi di depan rumah sang nenek. Tapi, kali ini tampak ada yang berbeda. Si nenek tidak terlihat di depan rumah seperti biasanya. Padahal, Rasulullah sudah bersiap-siap untuk menyapa nenek tersebut. Aneh, pikir Rasulullah. Pasti ada sesuatu yang sedang terjadi pada si nenek. Lalu Rasulullah mendatangi dan bertanya kepada tetangga si nenek, "Apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek di sebelah rumah ini? Aku tidak melihatnya hari ini." Tetangganya pun menjawab pertanyaan Rasulullah. "Mengapa engkau begitu peduli pada dia, wahai Rasulullah? Bukankah ia selama ini selalu menghinamu?" Mendengar pertanyaan dari tetangga si nenek, Rasulullah hanya tersenyum. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek tinggal sebatang kara dan kini ia sedang sakit keras. Maka dengan segera Nabi Muhammad SAW menuju rumah si nenek yang sedang sakit. Di rumah itu, Rasulullah membantu memasak, mengambilkan air dari sumur, dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek merasa begitu heran melihat ada orang yang berbaik hati membantunya. Ia pun berusaha bangkit dari tempat tidurnya
Dan alangkah terkejutnya si nenek ketika tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Dan begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus merawatnya sewaktu sakit, si nenek itu pun langsung menitihkan air mata. Selama ini, tidak ada seorang pun yang mau merawat si nenek. Akan tetapi, orang yang selama ini dihina si nenek terus-menerus malah menjadi satu-satunya orang yang bersedia merawat si nenek dengan penuh kasih sayang. Si nenek pun segera meminta maaf kepada Rasulullah, sembari terus mengeluarkan air matanya. Pada akhirnya, si nenek mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam dan menjadi seorang muslimah yang taat. Banyak sekali orang yang masuk Islam mengikuti jejak si nenek karena melihat akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa ini. Begitulah salah satu kisah teladan tentang kemuliaan hati Rasulullah. Semoga kita bisa mencontoh apa yang beliau lakukan kepada orang lain yang telah berbuat jahat, dan senantiasa bersedia memaafkan seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sama-sama menyaksikan video animasi tentang teladan akhlak penyabar dari Rasulullah SAW. Kira-kira apa ya hikmah yang bisa kita petik dari video tersebut? Ya, benar banget. Dari video tersebut kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran bahwasanya sikap sabar itu penting banget dimiliki oleh kita di saat kita sedang menghadapi masalah, ujian, atau musibah dalam hidup kita. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menghadapi sebuah masalah berupa hinaan dari seorang nenek Yahudi. Rasulullah diejek, dihina, kemudian dilempari kotoran, sampah gitu. Tapi Rasulullah tidak membalas dendam. Rasulullah tidak balik memarahi nenek tersebut, tetapi Rasulullah membalasnya dengan penuh kesabaran, penuh kelembutan dan kedamaian, hingga pada akhirnya nenek Yahudi tersebut memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam dikarenakan luar biasa mulianya akhlak dari Rasulullah SAW. Nah, dari akhlak tersebut kita bisa memaknai bahwa sabar adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya untuk tetap bersikap baik, tetap bersikap damai dalam menghadapi banyaknya masalah atau ujian dalam hidup. Nah, bagaimana menerapkan sabar dalam konteks kita saat ini? Yakni dengan cara saat ini kan kita sedang dilanda begitu banyaknya masalah. Salah satunya adalah masalah wabah corona. Nah, sikap sabar yang bisa kita terapkan adalah dengan mengendalikan emosi, dengan tidak banyak mengeluh, dengan tidak banyak menyalahkan orang lain, tidak banyak menyalahkan pemerintah. Tetapi kita hanya perlu berfokus untuk menyehatkan diri, mengendalikan diri agar kita tidak terserang virus corona. Dan ditambah yang tak kalah penting, kita juga tetap harus berbuat baik terhadap orang lain. Karena sebagaimana yang Kak Arul sampaikan bahwa sabar itu tidak hanya mengendalikan emosi sehingga kita pasrah dalam menerima keadaan, tapi kita bisa mengendalikan emosi untuk tetap berbuat baik terhadap orang-orang sekeliling. Nah, memang sabar itu sulit teman-teman sekalian, tapi Allah pernah menyampaikan di Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang bunyinya, dan sungguh kami akan berikan kesulitan, kekurangan harta, jiwa, raga, dan buah-buahan kepada mereka, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, meskipun sulit sabar itu dilakukan oleh kita semua, tapi Allah menjamin kita akan diberikan sebuah kebahagiaan jikalau kita mampu bersikap sabar sampai akhir hayat kita nantinya. Apa kabar bahagia itu? Yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pertama kali di saat kita disambut oleh malaikat, salam malaikat adalah Assalamualaikum bima sobartum, yang artinya salam sejahtera atau salam kedamaian bagi kalian orang-orang yang bersabar. Jadi salam pertama kali itu yang diucapkan oleh malaikat adalah Salamun alaikum bima sobartum, salam sejahtera bagi orang-orang yang telah bersabar di dunia. Semoga kita semua bisa tetap bersabar dalam menghadapi banyaknya ujian dan cobaan yang sedang menimpa hidup kita, agar kelak nanti di akhirat, di surga, kita dapat berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari Kak Arul, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.